Sahabat Quran, sahabat keluarga Quran dirahmati Allah Ta'ala, kita telah membaca juz yang ke-18, ya, terdiri dari surah Al-Mu'minun dari awal, kemudian surah An-Nur sampai selesai, dan kurang lebih ada 20 ayat dari surah Al-Furqan. Itulah bagian dari juz yang ke-18 ini. Surah Al-Mu'minun, ya, adalah surah Makkiyah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau masih berada di Makkah. Ya, ini periode Makkah. Dan sebagaimana surat Makkiyah, penekanannya, isinya itu adalah tentang peneguhan iman, peneguhan akidah. Ya, peneguhan akidah. Dan juga yang menjadi bahasan utama dalam surah Al-Mu'minun ini adalah perbandingan antara sifat-sifat orang-orang yang beriman dengan akhir kehidupan orang-orang yang kafir. Ya. Sahabat Quran, keluarga Quran yang dimuliakan Allah Ta'ala, surah Al-Mu'minun terdiri dari 118 ayat. Ya, nggak terasa, tapi ayatnya pendek-pendek. Ya, itulah ciri surah Makkiyah. Ya, pendek-pendek tapi tegas. Ya, pedas. Kalau bicara tentang kekafiran, pedas. Bicara tentang siksa neraka di akhirat, pedas. Tapi bicara tentang orang beriman, Masya Allah, begitu simple, lugas, dan mengena di hati. Keterangan yang begitu ringkas, tapi to the point. Itu ciri surah Makkiyah. Nah, ayat 1-9 surat Al-Mu'minun ini adalah sifat-sifat orang yang beriman. Itu. Orang-orang beriman, kata Allah, sangat beruntung. Ya, dan orang-orang kafir tidak beruntung. Innahu la yuflihul kafirun. Itu ayat 117. Di awal ayat qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang beriman. Di akhir ayat 117 sebelum 118 itu innahu la yuflihul kafirun. Orang-orang kafir nggak ada beruntungnya. Ya, kita mau pilih yang mana? Mau pilih yang beruntung atau rugi? Ya, orang yang berakal sehat dia pilih yang beruntung untuk hidupnya di dunia dan akhirat. Hanya orang yang tidak berakal sehat dia memilih kekufuran. Kenapa? Karena Allah sudah menegaskan innahu la yuflihul kafirun. Na'udzubillah min zalik. So, tidak beruntung orang-orang kafir itu alias merugi. Ya, sahabat Quran, keluarga Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka surat Al-Mu'minun ini dari ayat 1-9 itu ciri orang beriman. Mereka inilah yang akan mewarisi surga Firdaus. Ya, surga Firdaus. Surga tertinggi. Ya. Bagi siapa? Orang-orang yang beriman yang cirinya itu dari ayat 1-9. Satu cirinya orang beriman yang beruntung itu siapa? Orang yang khusyuk salatnya. Yang kedua, ya, orang yang menjauh atau berpaling dari sendagurau, dari segala perbuatan yang melalaikan. Melalaikan dari apa? Dari ingat kepada Allah. Semua pekerjaan, semua perbuatan, semua perkataan yang melalaikan kita dari ingat kepada Allah, yang menjauhkan kita dari zikrullah, itu adalah al-laghwu. Makanya orang yang berbicara, ngobrol, bahkan ngomong ke temannya, hey, atau diam. Kita ngomong, ya, ada teman kita lagi lengah, lalai, atau ngobrol, lalu kita bilang diam, itu saja nggak boleh. Ya, itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ya, man qala li akhihi ansit faqad lagaw. Itu saja sudah perbuatan yang melalaikan. Maka nggak boleh kita berbicara pada saat khutbah Jumat. Ya.
Kita harus fokus mendengarkan pesan ketakwaan kepada Allah Ta'ala yang disampaikan oleh para khatib Jumat. Ya, itu perbuatan kecil, perkataan yang ringan sekali. Diam, nggak boleh ngomong diam aja. Ya, masing-masing sudah fokus, perhatikan diri kita masing-masing. Bagaimana dengan teman kita yang lalai? Ya itu dia sudah diingatkan, makanya setiap khatib mau naik mimbar itu suka ada peringatan. Ya, kalau di masjid-masjid, kampung-kampung, basis-basis tradisional itu selalu ada peringatan. Ya, hadis Rasulullah SAW, man qala li akhihi ansit faqad lagha. Ya, itu perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang lalai dari ingat kepada Allah. Maka kita harus meninggalkan perbuatan yang melalaikan, yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Maka ciri orang yang beriman, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, di antara tanda kebaikan Islamnya seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak perlu. Meninggalkan apa yang tidak penting. Ya, yang ketiga, bayar zakatnya. Tunaikan zakat. Dia peduli kepada masyarakat yang miskin, yang duafa, ya, orang-orang fakir. Dia peduli, dia bayar zakatnya. Itu ciri orang beriman yang sukses, beruntung. Yang keempat, jaga kemaluan. Walladzina hum li furujihim hafizun. Jaga kemaluan. Ya, kemaluan di sini adalah artinya menjaganya bagaimana? Ya, dengan menikah yang benar, sesuai dengan perintah Allah dan Rasul SAW, sunnah Rasulullah. Ya, karena berhubungan seks itu adalah fitrah. Ya, kebutuhan biologis setiap manusia. Tapi bedanya kita dengan binatang sama-sama itu adalah kebutuhan biologis. Binatang perlu makan, perlu minum, perlu hubungan biologis. Tapi beda kita manusia hamba Allah dengan binatang adalah kita berhubungan seks itu dengan cara yang dibenarkan oleh Allah, yaitu dengan dengan akad nikah, dengan membangun keluarga. Ya, makanya disebutkan apa? Lanjutannya, illa ala azwajihim. Jadi kita menahan, menjaga kemaluan kita kecuali pada tempat yang dibenarkan. Nah, kita bebas untuk berhubungan dengan istri yang sah. Ya, dengan pasangan yang sah. Ya, suami istri. Au ma malakat aimanuhum, atau hamba-hamba sahaya yang kalian miliki. Nah, kalau itu maka menikah, akad nikah atau akad tamlik hamba sahaya itu kalian berhubungan, maka itu tidaklah tercela. Ya, jadi ada dua yang dibolehkan. Akad nikah dan akad tamlik dengan hamba sahaya. Nah, kalau akad karena perbudakan sudah tidak ada, ya, karena perbudakan tidak ada, karena perbudakan itu tidak ada, sudah dihapuskan oleh Islam, maka ya, hukum ini tidak berlaku lagi. Au ma malakat aimanuhum. Ya, karena tidak ada budak hamba sahaya perempuan lagi. Karena Islam sudah membebaskan perbudakan. Sudah menghilangkan perbudakan. Nah, ini hanya fakta sejarah disebutkan oleh Allah dalam ayat 6 surah Al-Mu'minun. Nah, kalau fakta sejarah berarti dia sudah tidak berlaku lagi. Karena itu menggambarkan bagaimana beratnya dahulu Islam ini menghilangkan perbudakan. Jadi untuk menjamin hak hidup, menjamin nafkah hamba-hamba saya, budak-budak perempuan, maka ya ini mereka boleh digauli oleh tuannya. Dan anak hasil dari pergaulan itu anak yang sah. Itu dia jadi istri. Ya. Budak hamba saya ini kalau dinikahi, maka dia menjadi hamba sahaya yang merdeka.
Maka dengan istilah sebutan ummul aulad. Anaknya jadi orang merdeka. Ya, dengan menikah itu caranya dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmahnya. Kenapa ada perkawinan dengan hamba sahaya ini? Bukan untuk memuaskan nafsu seksual, bukan untuk memuaskan libido, tetapi itu ada hikmahnya untuk menghancurkan sistem perbudakan. Ya, dengan bertahap. Maka jangan diisi ya milkul yamin ini dengan konteks yang baru. Ini keliru, ini sesat. Kalau ada yang mengatakan, ini ayat Quran nggak boleh ada yang tidak berlaku, semuanya mesti berlaku. Termasuk milkul yamin, itu masih berlaku. Loh, bagaimana berlakunya? Diisi dengan konteks yang baru. Apa konteks yang baru? Yaitu akad kontrak persetujuan yang disebut dengan sexual consent. Apalah ini? Sexual consent, persetujuan seksual, nggak ada, haram, itu di luar pernikahan. Makanya disebutkan, ya, famani betagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Siapa yang mencari kesenangan, kenikmatan, hubungan seksual di luar pernikahan, maka mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Ya, jangan dengarkan, jangan Anda ikuti, itu pendapat yang menyesatkan. Kalau milkul yamin katanya itu adalah menunjukkan arti sexual consent, persetujuan seksual, suka sama suka. Ya, saman leven atau kumpul kebo dengan dalil au ma malakat aimanuhum, itu ngaco, sesat, menyesatkan. Haram berhubungan seksual di luar pernikahan. Nggak ada alasan, daripada dia haram, daripada dia berzina, daripada kumpul kebo, lebih baik dihalalkan saja. Ya, dihalalkannya dengan cara pernikahan yang syar'i, bukan dihalalkan dengan memberikan persetujuan atau izin mereka kumpul kebo. Na'udzubillah min zalik. Ini sudah kebalik-balik dunia ini, pemirsa. Sahabat Quran, keluarga Quran dirahmati Allah, maka jaga keluarga kita. Ini banyak ya, yang kata Nabi SAW digambarkan dalam hadis Hudzaifah ibnul Yaman, du'atun ala abwabi jahannam, para dai yang mengajak, menyeru manusia untuk ke neraka jahanam. Nah, ini termasuk tokoh-tokoh liberal ya, yang memutarbalikkan hukum-hukum halal haram, diputar balik dengan model-model penafsiran gaya baru. Itu bukan penafsiran, bukan tafsir jalan lain, namanya tafsir jalan lain. Itu jalan yang menyesatkan. Nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikuti arahan Al-Qur'an, petunjuk dari para ulama. Penafsir yang paling utama adalah Rasulullah SAW. Ya. Tafsir itu ada ilmunya, ada hierarkinya, ada strukturnya. Bagaimana kita mendapatkan makna tafsir Quran yang benar? Itu harus merujuk kepada tafsir ayat dengan ayat Al-Quran yang lain. Tafsir ayat dengan sabda atau hadis Rasulullah SAW. Tafsir Quran, ayat Quran dengan perkataan pendapatnya para sahabat Rasulullah. Ya, yang sahih riwayatnya, yang makbul riwayatnya, perkataan tabi'in yang sanadnya bagus, yang riwayatannya sahih sampai kepada tabi'in. Itu hadis marfu kepada Rasulullah, mauquf kepada sahabat, dan athar ma'thur dari para tabi'in. Itu kemudian pakai ilmu bahasa, kaidah kebahasaan, pakai usul fikih supaya tidak tersesat. Karena banyak yang menggunakan Al-Quran ini untuk kepentingan-kepentingan ya, golongan tertentu untuk menyesatkan umat Islam. Ya, na'udzubillah min zalik. Nah, setelah itu ini ganjaran, ya, dapatkan surga Firdaus. Kemudian apa? Mereka yang menjaga amanah. Ya, menunaikan janjinya. Kalau diberi jabatan, diberikan amanah, kekuasaan, itu harus dijaga amanat itu, jangan dirusak.
Jangan berkhianat. Kemudian ciri selanjutnya adalah mereka yang senantiasa menjaga solat 5 waktu. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Ulaika humul warithun. Nah, sahabat Quran dirahmati Allah, kemudian isi surat Al-Mu'minun ini adalah pemaparan sejarah orang-orang beriman dari generasi ke generasi. Nah, sebelumnya itu disebutkan tentang penciptaan manusia supaya manusia sadar akan kedudukannya, bagaimana lemahnya dia, bagaimana asal penciptaannya. Itu ayat 12 ya sampai ayat 17. Supaya kita sadar dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali ya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mulai ayat 23 ya, itu kisah Nabi Nuh disinggung secara sekilas-sekilas sampai ayat 50. Ini kisah orang-orang beriman dari generasi ke generasi untuk apa? Menjadi pelajaran bagi kita umat Rasulullah SAW. Tantangan dakwah. Ini kita belajar dari surat Al-Mu'minun. Sama dengan surat-surat yang lain tadi seperti surat Al-Anbiya sebelumnya ya. Bagaimana Nabi Nuh perjuangannya itu ayat 23 sampai ayat 31. Ya. Itu doanya Nabi Nuh apa? Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Doa supaya keluarga kita selamat. Anak, istri, suami, orang tua semuanya jadi selamat. Rumah yang diberkahi oleh Allah. Kita minta munzalan mubaraka. Ya, kalau kita dapat nikmat, alhamdulillahilladzi najjana minal qaumiz zalimin. Nikmat kita terbebas dari kaum yang zalim, kita harus ucapkan alhamdulillah. Ya, setelah Allah gulung, Allah tenggelamkan kaum Nuh yang ingkar. Nauzubillah min zalik. Ya, setelah itu sahabat Quran dimulakan Allah taala, ya. Itu semua tentang apa? Tentang nabi-nabi setelahnya. Lalu ada pelajaran tentang apa? Kehidupan yang fana ini. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Ya, itu ayat 37. Ini tentang Nabi Hud ayat 41. Ya, Nabi Hud itu setelah Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian ada lagi nabi-nabi generasi berikutnya, tsumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin 42. Ya, kemudian arsalna rusulana tatra, terus menerus Allah utus rasul-rasul itu secara berkesinambungan. Setiap kali rasul itu datang mendakwahi kaumnya, umatnya, setiap kali itu pula mereka mendustakan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Maka Allah mengecam mereka, fabu'dan liqaumin la yu'minun. Ayat 44. Lalu kisah tentang Nabi Musa. Ayat 45, ya, menghadapi Firaun sampai ayat 50 tentang ya Maryam dan putranya yaitu Nabi Isa alaihi salam. Baru ayat 51 Allah mengatakan, wahai para rasul, makanlah kamu semua dari makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu shaliha. Ya, itu ayat 51. Ayat 52, wa inna hadhi ummatukum ummatan wahidah. Inilah umat yang satu. Kita diminta untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terusnya berikutnya sahabat Quran dirahmati Allah taala. Nah, ini ciri orang-orang yang takut kepada Allah. Bagaimana orang yang takut kepada Allah itu? Innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Ya, ini tambahan sifat orang yang beriman. Ya, kalau tadi ayat 1 sampai 9, nah ditelanjutkan di ayat ini. Ciri orang-orang yang beriman tambahannya adalah mereka yang senantiasa takut kepada azab Allah, ayat 57. Kemudian mereka percaya kepada ayat-ayat Allah, ayat 58. Kemudian mereka tidak menyekutukan Allah, ayat 59. Kemudian mereka ya khawatir, hati mereka gelisah
Ya, khawatir kalau amalnya itu ditolak oleh Allah. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Ya, mereka memberikan, menginfakkan hartanya apa yang mereka berikan, tapi hati mereka itu khawatir, ada kekhawatiran. Inilah namanya al-khauf war-roja. Seperti misalnya kita puasa nih. Ya, puasa Ramadan. Habis selesai kita ibadah puasa Ramadan, kita berharap memohon kepada Allah. Ya, kita berdoa supaya puasa kita diterima oleh Allah. Supaya ibadah kita bulan Ramadan semuanya diterima oleh Allah. Supaya kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Maka di hari raya kita selalu mengucapkan doa, bertemu dengan saudara kita, taqabbalallahu minna wa minkum. Doanya minta supaya apa? Supaya Allah kabulkanlah, terimalah semua amal yang kami lakukan selama ibadah bulan puasa Ramadan ini. Hati kita harus takut, jangan khawatir, ya Allah jangan sampai nih ditolak nih amal. Jangan sampai dosa-dosa kita belum diampuni oleh-Mu ya Allah. Itu harapan. Dengan sedekah, dengan tilawah, dengan qiyamul lail, dengan macam-macam. Ya, kita harus jangan merasa udah pasti diterima dah. Wah. Tapi kita harus punya rasa apa? Takut tidak diterima. Inilah tanda ciri orang yang beriman. Ya. Kemudian ayat 61 ciri yang berikutnya, mereka selalu bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Fastabiqul khairat. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Ayat 61. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya di ayat 78 ya, ayat 78 ya di surah ini sampai ayat 91 itu adalah hujjah. Allah menegakkan hujjah kepada orang-orang kafir dengan dalil akli, dengan dalil-dalil rasional. Ya, tentang pendengaran, Allah ciptakan ya, hidup dan mati, tentang masa lalu ya. Mereka dibuat dari apa? Diciptakan dari tanah, dari tulang belulang, lalu nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ayat 90 itu menegakkan hujjah. Nah, kemudian di ayat 99 sampai 111 itu adalah akhir perjalanan orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Ya, ayat 99. Subhanallah. Hatta idza jahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan, dan seterusnya sampai ayat 111. Itu bagaimana orang beriman ya, mereka nanti akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala ya, dari kehidupan dunia pindah ke alam barzakh. Dari alam barzakh mereka berada di alam itu sampai hari kebangkitan manusia, ditiup sangkakala, Masya Allah. Lalu kemudian hidup nanti di akhirat pertanggungjawabkan amalnya. Siapa yang timbangan amalnya berat, itulah orang beriman, yang beruntung. Berat dengan apa? Dengan amal soleh. Berat dengan iman. Dan siapa yang ringan timbangannya, artinya apa? Imannya nggak ada, amal solehnya nggak ada. Mereka ini orang yang merugi. Ya, wan khaffat mawazinu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Nah, ini balasan orang kafir, talfahu wujuhahumun nar. Wajah-wajah mereka nanti akan gosong, dibakar oleh api neraka, dipanggang. Ya. Itu sudah diperingatkan ayat-ayat itu. Kenapa kalian mendustakan? Alam takun ayat itu telah alaikum fakuntum biadukatibun. Ya. Nanti mereka akan menyesal, ya Allah, mereka berdoa, Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini. Ya. Kalau kami kembali lagi, kami akan mengakui perbuatan kami yang zalim itu dan kami akan perbaiki. Tidak. Qala khsa'u fiha, diam. Bungkamlah mulutmu itu. Tertunduklah kamu dalam keadaan hina. Ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Allah tidak berkenan, jangan kau ajak aku bicara.
Sudah selesai saatnya aku bicara memperingatkan kalian selama hidup di dunia. Aku telah mengutus para rasul. Aku telah menurunkan wahyu-wahyu. Aku telah berikan peringatan-peringatan. Baik dalam ayat-ayat yang tertulis dalam kitab suci maupun ayat-ayat yang terhampar di alam semesta untuk memberikan peringatan kepada kalian. Sudah selesai aku bicara kepada kalian. Saat ini adalah hari pembalasan. Dan jangan kalian bicara denganku lagi. Minta keringanan. Nggak ada. La tukallimun. Allah. Coba bayangkan saudara. Ya, sahabat Quran yang dimuliakan Allah. Bayangkan ini seolah-olah kita sedang berada dalam situasi seperti ini. Ini hebatnya Al-Quran. Menggambarkan dialog di hari kiamat itu. Seperti nyata di hadapan kita. Dan ini mukjizat tentang perkara yang gaib Allah singkap dalam Al-Quran. Itulah nanti akan terjadi. Seperti itu nanti. Innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ya. Segolongan dari hamba-hambaku mereka berkata, ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan sayangi kami. Ya, ini orang beriman, dia akan mendapatkan kasih sayang Allah, akan mendapatkan ampunan Allah, akan mendapatkan surga balasan dari Allah Ta'ala. Tapi kalian mengejek mereka, fattakhadhtumuhum sikhriya. Allahu Akbar. Ini jangan ejek orang beriman. Kalian mestinya bersyukur, diberi peringatan, diberikan nasihat oleh orang beriman. Jangan malah kalian ejek. Ya, itu yang menyebabkan apa? Hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Kalian lalai dari ingat kepadaku dan malah kalian mencemooh dan mentertawakan hamba-hambaku yang baik, hamba-hambaku yang beriman, kalian tertawakan. Saatnya hari ini, inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Saatnya orang-orang yang kalian ejek selama di dunia, kalian tertawakan itu, aku akan berikan balasan kepada mereka, balasan yang baik karena kesabaran mereka. Mereka ini orang-orang yang menang, mereka orang-orang yang beruntung. Kasihan deh loh. Ya, ini kata Allah, kasihan kamu. Kalian kasihan. Ya. Orang yang kalian ejek selama di dunia, ini yang selamat. Karena mereka bawa iman. Karena mereka bersabar. Karena mereka mau beribadah. Mereka mau tunduk dan patuh kepada syariatku. Tak patuh kepada Rasul-Rasul yang telah aku utus kepada mereka. Allah. Subhanallah. Ya, lalu kemudian di ayat 112 ya, sampai akhir ayat ini, ya, itulah bagaimana perjalanan akhir dari hamba-hamba yang beriman. Ya. Allah memberikan dialog ini untuk kita jadikan pelajaran. Ya, subhanallah. Hidup di dunia ini sebentar, walaupun kita merasakan lama. Kam labithtum fil ardi adada sinin. Ya. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Ya. Allah bertanya, berapa kalian lama hidup di dunia? Berapa tahun? Ya, kita hamba-hamba ini mengatakan, ya hidup di dunia ternyata kayaknya cuma sebentar deh. Yauman au ba'da yaum. Hanya satu hari atau bahkan setengah hari. Ya, illa bistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Kalian hidup di dunia ini hanya sebentar, sedikit aja. Sebab kalian harus ingat, kalian telah kami ciptakan dan kalian akan dikembalikan kepadaku. Afahasibtum, ini kecaman kepada orang kafir. Annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian mengira bahwa kami ciptakan kalian itu sia-sia? Hah? Kami ciptakan kalian untuk main-main? Bukan. Apakah kalian mengira kalian tidak akan dikembalikan untuk mempertanggungjawabkan amal di hari kiamat ini? Tidak, kata Allah. Fata'ala Allahul Malikul Haq. La ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim. Inilah keagungan Allah ditampakkan. Kebenaran itu menjadi
nampak begitu terang benderang. Dan siapa yang menyembah selain Allah, ada Tuhan sesembahan yang lain, ya, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka perhitungannya ada di sisi Allah. Innahu la yuflihul kafirun, orang kafir tidak akan beruntung. Nauzubillah, dia akan buntung. Makanya kita mohon dikuatkan iman kita. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, sayangilah hambamu ini, karena engkau adalah sebaik-baik zat yang memberikan rahmat kepada hambamu ini. Itulah akhir ayat 118 surah Al-Mu'minun. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya, ini surat An-Nur. Wah, ini surat bercahaya, namanya saja cahaya. Surat Al-Mu'minun ini, Masya Allah, surat An-Nur luar biasa. Surat cahaya. Kenapa? Aturan-aturan berisikan surat ini adalah isinya tentang apa? Aturan-aturan Allah yang mengatur tata nilai, tata hidup, dan tata etika manusia yang beriman. Dan aturan-aturan itu menjadi cahaya bagi kehidupan kita. Maka itulah dinamakan surah An-Nur. Ya. Nah, keistimewaan surat An-Nur ini, ya, Allah menyebutkan dalam rangkaian ayat, ada beberapa ayat, ya, ayat 11 sampai ayat 26 itu menyebutkan apa? Tentang pembebasan istri Nabi Siti Aisyah dari segala macam tuduhan keji orang-orang munafik. Mereka menuduh Aisyah berzina, Aisyah selingkuh dengan sahabat Rasulullah Safwan bin Mu'attal, dan Allah bebaskan, ya, Allah tetapkan status kesucian Aisyah dari perbuatan buruk, ya, dan Allah bebaskan tuduhan, ya, dari orang-orang kaum munafik itu. Na'udzubillah min zalik. Nah, siapa yang menuduh ibunda Aisyah dengan perbuatan keji, berarti dia telah melanggar dan menyalahi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjaga dan membebaskan, ya, Aisyah dari kekejian tuduhan kaum munafik radhiyallahu anha wa an abiha. Nah, apa isi aturan surat An-Nur? Tentang hukum keluarga, tentang menjaga kemaluan. Di ayat surat Al-Mu'minun kan bicara tentang apa? Pentingnya kita menjaga kemaluan, menjaga kehormatan. Jangan berzina. Kalau kamu mau berhubungan seksual, ya dengan menikah. Ya, salurkan kebutuhan biologis itu dengan menikah, bukan dengan yang lainnya. Maka di sini diatur. Kalau melanggar bagaimana? Ah, itu pezina, itu hukumannya adalah dicambuk 100 kali. Ayat 2. Dan ketika menegakkan hukuman itu kita jangan merasa apa? Iba, jangan merasa kasihan. Nggak boleh ada rasa kasihan kepada orang-orang yang melanggar aturan-aturan Allah. Kita harus tegas, kita harus, ya, tega. Ya, kita harus tegas dan disiplin menegakkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Karena menegakkan hukum, ya, menegakkan hudud ini adalah konsekuensi iman kepada Allah dan hari akhirat. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Hati-hati. Ini ada konsekuensi iman. Ya, kita menegakkan hukum, ya, bukan hanya soal akidah, bukan hanya soal ibadah, bukan hanya soal halal haram, tapi kalau ada yang melanggar perbuatan yang haram seperti berzina, maka dia ada hukumannya, ditegaskan dalam Al-Quran. Dan menegakkan hudud ini adalah konsekuensi dari keimanan pada Allah dan hari akhirat. Fungsi menegakkan hudud itu ada 2. Ya, kata para ulama, berdasarkan keterangan dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, fungsi hudud itu ada 2. 1, az-zawajir, ya, untuk mengerem, untuk menindak, untuk membuat efek jera bagi para pelaku maksiat, para pelaku
kriminal yang ditentukan jenis hukumannya dalam Al-Quran, dan membuat jera bagi orang-orang yang semodel dengan itu, sehingga mereka tidak mendekati perbuatan itu, akan berpikir 1000 kali. Seperti orang mencuri, orang berzina, orang menuduh orang lain berzina, itu hukumannya keras, hukuman fisik, hukuman badan. Nah, jadi buat efek jerah. Itu satu, fungsi zawajir. Yang kedua adalah jawabir. Apa itu jawabir? Sahabat Quran, artinya hukuman di dunia itu menggantikan hukuman akhirat. Jabirah. Jawabir jamaknya itu menggantikan hukuman akhirat, ya, menggantikan hukuman neraka. Kalau sudah dihukum di dunia, dia terima dengan ikhlas, dengan ridho terhadap keputusan hukuman dari Allah dan Rasul, dia terima dengan ikhlas, dia terima dengan ridho, dia pasrahkan, ya, dia menjalani hukuman itu sebagaimana yang dinaskan oleh Allah dan Rasulnya, maka hukuman itu di dunia akan menggantikan hukuman akhirat. Siksa di neraka dihapus. Kenapa? Karena sudah dijalankan hukuman di dunia. Itu keistimewaannya. Alhamdulillah. Ya. Berikutnya ayat tentang tuduhan menuduh orang lain berzina, ayat 4. Nah, ini kalau tidak diterima, mereka akan diberikan hukuman apa? Ya, dicambuk 80 kali. Dan kesaksiannya tidak diterima selama-lamanya. Ya, selama mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi. Kalau menuduh orang lain berzina, nggak punya saksinya 4 orang, nah itu hukumannya 80 kali cambuk dan kesaksiannya tidak diterima. Mereka adalah orang fasik. Kecuali kalau mereka betul-betul bertaubat dan memperbaiki diri. Ayat 6 itu adalah hudud bagi suami yang menuduh istrinya berzina, tapi dia tidak punya saksi. Atau sebaliknya, ya, istri menuduh suaminya berzina, dia nggak punya saksi. Bagaimana caranya? Ini namanya mula'anah, saling melaknat. Ya, ini dalam ayat 6, 7, 8, 9, 10 diatur. Ini diatur supaya rumah tangga itu sakinah mawaddah warahmah. Nggak ada perselingkuhan, nggak ada pengkhianatan di dalam rumah tangga. Ya. Kalau menuduh suami atau pasangannya berzina, dia nggak punya saksi, maka bagaimana cara menegakkan hududnya di sini? Mereka bersaksi 4 kali di hadapan Allah. Mengatakan apa? Demi Allah, wallahi, 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 saya bersaksi, ya, bahwa tuduhan saya ini benar. Innahu laminas shadiqin. Dan yang kelima, dia bersaksi, bersumpah atas nama Allah, saya bersumpah, aku wallahi, yang kelima nih yang diucapkan, bahwasanya laknat Allah akan tertimpa kepada aku jika aku dusta dalam tuduhanku. Itu caranya. Ya, ini namanya sumpah-sumpah nih. Ya, ini bukan sumpah pocong. Ya, itu kan tradisi lain, ya, bukan tradisi Islam. Ya. Ini sumpah kalau dia berzina, menuduh istrinya, suaminya berzina, ini mengucapkan 4 kali sumpah, bersaksi bahwa dia benar dalam tuduhannya. Dan yang kelima, sumpah yang kelima itu adalah menyatakan, kalau saya bohong, saya dusta, maka laknat Allah kepada saya. Ya. Sebaliknya, ya, istri bisa menyangkal. Wa yadra'u anhal adzaba an tashhada arba'a syahadatin billah. Dengan menyangkalnya dengan cara bagaimana? 4 kali persaksian menyebut nama Allah demi Allah bahwa suaminya itu bohong, dusta. Dan yang kelima, si istri mesti bersumpah dengan nama Allah bahwa murka Allah akan menimpa dirinya kalau suaminya itu benar dalam dakwaannya. Itulah mula'anah. Ya. Nah, lalu kemudian
Ayat 11 tadi sampai saya katakan, sampai ayat 26 itu berisikan tentang apa? Pembebasan istri Rasulullah dari segala macam tuduhan kaum munafikin. Nah ini, di sini ada adab yang luar biasa. Etika dalam bersosial. Etika dalam bermuamalah. Ketika mendengarkan kabar-kabar dusta, kita jangan langsung percaya. Ya, ketika mendengarkan tuduhan-tuduhan dari orang munafik, jangan kita lantas percaya begitu saja. Ya, kita harus husnuzan, laula id sami'tumuhu zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusim khaira. Seperti husnuzannya siapa? Abu Ayyub Al-Ansari dengan Ummu Ayyub. Ini suami istri yang luar biasa. Abu Ayyub ini rumahnya ya, dipilih oleh Rasulullah sebagai tempat singgah. Rumah singgah selama Rasulullah baru sampai di Madinah sampai selesai pembangunan Masjid Nabawi. Ini rumah Abu Ayyub. Apa keistimewaan Abu Ayyub dan istrinya ini? Satu di antaranya, mereka adalah orang yang hatinya tidak pernah dendam. Hatinya tidak pernah suuzon kepada orang lain. Ketika ada kabar, ya, desas-desus kaum munafikin melemparkan tuduhan bahwa Aisyah berzina, Aisyah selingkuh, Aisyah begini, mereka tutup telinga mereka. Ya, jangan, nggak mau dengerin. Bohong itu udah pasti bohong. Mana mungkin istri Rasulullah berzina? Mana mungkin istri Rasulullah putri Abu Bakar Siddiq? Ya, ayahnya orang yang pertama beriman pada Rasulullah dari kalangan laki-laki, yang selalu mempercayai ucapan Rasulullah, mendidik putra-putrinya dengan iman. Nggak mungkin Aisyah yang dinikahi oleh Rasulullah SAW berdasarkan mimpi, diberikan kabar oleh Jibril alaihi salam, diperlihatkan ya, dengan menunjuk ke arah Aisyah, dibuka tirai wajahnya, ternyata ini adalah Aisyah putri Abu Bakar. Jibril mengatakan, ini adalah istrimu di dunia dan di akhirat. Istrimu di dunia dan nanti di sorga, Aisyah ini. Itu Nabi menikahinya karena kabar dari Jibril alaihissalam. Coba. Maka Abu Ayyub dan Ummu Ayyub ini nutup telinga. Tidak mau terpengaruh oleh hoax-hoax, kabar-kabar bohongnya kaum munafik. Dan Abu Ayyub bilang kepada istrinya, wahai istriku, engkau percaya enggak Aisyah berbuat seperti itu? Enggak. Ketahuilah wahai istriku, ya, ketahuilah bahwa Aisyah itu lebih baik daripada dirimu. Ya, dia lebih baik daripada engkau. Mana mungkin? Aku saja nggak terima kalau ada kabar yang mengatakan engkau itu berzina. Ini Aisyah lebih baik, lebih mulia daripada engkau. Maka aku tidak mungkin mempercayai itu. Subhanallah. Ini yang harus kita contoh, ya, seperti ayat 12. Zannal mu'minun wal mu'minatu bi anfusihim khair wa qalu hadza. Sudah menyatakan, kita harus bilang, lah ini pasti dusta yang nyata. Nah, makanya itu ya, kita jangan langsung percaya. Jangan kita membawa berita itu kemana-mana, digoreng kemana-mana, ditambahin bumbu, ditambahin pedes-pedesnya, cabai-cabainya, tambahin merica, tambahin garamnya supaya wah, mantap hidangan dusta itu. Nauzubillah. Ya, wa taquluna bi afwaikum ma laysa lakum bihi ilm. Jangan kita ngomong sesuatu yang enggak ada dasar ilmunya. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Jangan kalian mengira itu urusan sepele, sebab menuduh orang baik, wanita baik berzina itu perkara besar di sisi Allah Ta'ala. Laula idh sami'tum qultum ma yakunu lana natakallama bihadza. Ya, mestinya kalian ketika mendengarkan ucapan munafik itu, kalian harus mengatakan, ma yakunu lana an natakallama bihadza. Enggak pantas kita berbicara tentang hal ini. Emangnya enggak ada urusan lain apa? Yang lebih maslahat, lebih manfaat daripada
menyebarkan berita-berita dusta seperti ini. Nauzubillah min zalik. Nah ini. Nah, sebab apa? Ciri orang munafik itu suka menyebarkan fahisyah. Ya, kekejian untuk merusak ya, orang-orang beriman, untuk menggoyahkan sendi-sendi masyarakat, sendi-sendi sosial yang dibangun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagaimana ayat 19. Ya. Nah, kita diperingatkan jangan ikuti langkah-langkah setan ayat 21. Ya, alhamdulillah. Ini kita mendapatkan banyak pelajaran di sini. Maka itu orang yang menuduh Aisyah wanita-wanita yang baik-baik, yang beriman, mereka akan mendapat laknat di dunia dan di akhirat, dan mereka mendapatkan siksa yang berat. Sebab setiap kesaksian, setiap ucapan kita nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Dan lidah, tangan, kaki kita semuanya akan bersaksi. Yang akan bersaksi memberatkan kita. Nah itu, ayat 24. Surah An-Nur. Nah, lalu Allah menegaskan wanita-wanita yang buruk itu cocoknya untuk laki-laki yang buruk. Ya, laki-laki yang buruk cocoknya hanya untuk perempuan-perempuan buruk. Nah, Aisyah ini adalah istri Rasulullah. At-tayyibatu lit-tayyibin. Ya, tidak mungkin laki-laki sebaik Rasulullah, semulia Rasulullah menikah dengan wanita yang enggak benar. Nah, ini ditegaskan. Kebersihan dan kesucian Aisyah ditegaskan dengan ayat 26 yang menjadi penutup rangkaian ayat yang menolak tuduhan kaum munafikin. Hanya wanita yang benar-benar saja yang berhak pantas menjadi pasangan hidup laki-laki yang baik seperti Rasulullah SAW. Dan hanya laki-laki yang baik itu pasti akan memilih pasangan dan jodoh wanita yang baik-baik saja. Alhamdulillah. Lalu ada kemudian adab tentang ya bertetangga, kita harus minta izin kalau masuk rumah orang, ya. Kemudian nggak boleh melihat aurat orang. Ya, kalau nggak ada rumah itu nggak ada ditinggali, jangan kita paksa masuk. Ya, ayat 28 29, ayat 30 31. Perintah untuk ghaddul basar, menahan pandangan kita, menjaga kemaluan kita, baik orang-orang mukmin laki-laki maupun perempuan. Lalu perintah untuk apa? Pakai jilbab. Nggak boleh menampakkan perhiasannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. 31. Pakai kerudung, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Ya, kalau masih muda pakai kerudung, kalau udah tua baru boleh meninggalkan kewajiban berjilbab. Karena apa? Ada uzur. Wal qawaidu minan nisa illati la yarghabna fi anfusihinna, ya, allati la yarjuna nikahan falaysa alaihinna ajunahun ayyadhna thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina. Ayat 60. Jadi jangan alasan, oh nanti aja pakai jilbab kalau udah tua. Pakai kerudung, nutup aurat kalau udah tua. Kalau masih muda, kita bebas pakaian. Keluyuran kemana-mana, buka aurat. Nah, itu terbalik. Logikanya terbalik. Mestinya lagi muda, ya ibarat buah itu masih mengkel, ya mangga mengkel, ya itu mestinya ditutup aurat kita. Nanti jangan dihinggapi lalat, ya kan? Nggak boleh. Nah, kalau sudah tua renta, nggak ada orang mau mendekat, udah keriput, udah sudah nggak menarik lagi, nggak mungkin lagi dia menikah atau disenangi oleh laki-laki lain. Nah, itu baru boleh dia laisa alaihinna junah, nggak ada dosa dia menanggalkan kerudungnya. Tapi selama ghaira mutabarrijatim bizina, ayat 60. Selama dia tidak bersolek berlebihan. Nah, kalau perempuan tua bersolek berlebihan, ya itu namanya ganjen, ya genit. Nggak boleh, ya harus menjaga iffah. Wa an yasta'fifna khairun lahunna. Nah, lalu ayat 55 ini ciri orang-orang yang beriman akan diberikan kekuasaan di muka bumi. Allah akan teguhkan agama. Allah akan ganti rasa takut mereka dengan rasa aman. Ini ayat 55. Ini luar biasa janji Allah. Siapa yang menegakkan cahaya Allah di atas muka bumi ini?
hukum Allah dalam keluarga, hukum Allah dalam kemasyarakatan, hukum Allah dalam bernegara, maka mereka inilah seperti ayat 55 akan mendapatkan janji Allah. Ya, mereka akan dikokohkan kekuasaannya di muka bumi. Mereka akan dikokohkan agamanya. Mereka akan dihilangkan rasa takut menjadi rasa aman dan tentram. Kenapa? Karena kita taat kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah isi daripada surah An-Nur, ya, cahaya. Dan terakhir surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan ini, ya, sahabat Quran dimuliakan Allah Ta'ala, ini adalah artinya Al-Furqan itu pembeda. Al-Quran itu adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya, surat Al-Furqan ini sama surat Makkiyah. Isinya 77 ayat. Ya. Nah, Al-Quran ini adalah penuh dengan keberkahan. Menjadi peringatan bagi alam semesta. Ya. Dan isinya itu adalah petunjuk pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, lalu kemudian Allah mengatakan, ya, ucapan orang kafir itu bahwasanya Al-Quran ini hanya dongeng-dongeng. Isinya dongeng-dongeng, cerita-cerita umat terdahulu saja. Ya, itu ditulis Quran ini berdasarkan hayalan, berdasarkan imajinasi, didiktekan, ya, di pagi dan sore hari. Allah bantah ucapan orang musyrik ini. Dengan apa? Anzalahul ladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Ketahuilah, yang menurunkan Al-Quran ini adalah Allah yang maha mengetahui rahasia-rahasia terdalam yang ada di langit dan di bumi. Gak mungkin isi Quran ini dongeng, buatan, rekayasa. Ya, isi Al-Quran adalah semuanya kebenaran dari Allah Ta'ala. Ya, maka Allah membantah ucapan mereka. Yang kedua, bahwasanya Rasul itu manusia biasa sama kayak kita, makan, jalan di pasar, ya, apa bedanya dia sama kita? Kita pengen Rasul itu ada pengiringnya, malaikat. Malaikat mengiringi dia, berada di sampingnya. Atau seorang Rasul itu mestinya dia punya harta kekayaan, perbendaharaan. Au yulqa ilaihi kanzun, au takunu lahu jannah, atau dia punya kebun yang luas, ya, bisa menjadi bukti. Nah, untuk apa? Membuktikan bahwasanya Rasul itu benar, itu dengan bukti-bukti fisik. Nah, ini dibantah oleh Allah. Mereka menuduh Rasulullah sebagai orang yang kena sihir. Nauzubillah min zalik. Makanya Al-Furqan ini adalah untuk membedakan yang hak dan yang batil, membantah tuduhan-tuduhan orang-orang musyrik jahiliyah yang menolak kerasulan Muhammad SAW dan mendustakan hari kiamat. Itu ya, ayat berapa? Ayat 11-nya itu mendustakan hari kiamat. Bal kadzabu bis-sa'ah wa atadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira. Padahal hari kiamat itu nyata. Ya, surga neraka itu real digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ayat-ayatnya ayat 12 sampai ayat 16, ya. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, berikutnya apa? Di sini disebutkan, ya, wa qala alladziina la yarjuuna liqa'ana laula unzila 'alainal malaikah aw nara rabbana. Nah, itu sudah masuk ayat juz yang ke-19. Jadi ini ditutup, ya, juz yang ke-18 ini dengan apa? Penyucian dari Allah. Qalu subhanak ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya. Maha suci Engkau ya Allah, tidak mungkin kami menjadikan selain daripadamu pelindung, penolong-penolong selain Engkau, enggak ada. Ya. Kami hanya tunduk kepadamu, kami hanya mengesahkanmu. Kami tidak akan, ya, mengingkari atau mendustakan risalahmu dan para rasul yang Engkau utus kepada kami. Inilah sikap orang beriman, mestinya begitu. Ketika datang tanda-tanda ayat kebesaran Allah, kebenaran dari Allah, maka kita harus tunduk. Jangan mencari, ya, sesembahan lain selain daripada Allah. Jangan ikuti nenek moyang yang sesat. Ya, walakin mata'tahum wa abahum hatta nasudzikra wa kanu qauman bura. Mereka itu adalah kaum yang dibinasakan. Ya, maka itu sahabat Quran yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita jadikan Quran ini sebagai pedoman, pembeda antara yang hak dan yang batil. Insya Allah hidup kita selamat dunia akhirat. Kita lanjutkan
Esok malam insya Allah kita baca juz yang ke-19 dan tadabbur sampai akhir surat Al-Furqan. Dilanjutkan dengan surat berikutnya, yaitu surah Asy-Syu'ara dan surah An-Naml. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSN. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.